Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan kita bersama-sama dapat berkumpul salat berjamaah, salat zuhur di Masjid Ashifa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yang sama-sama kita sayangi. Semoga dengan salatnya kita di sini, bersama-sama kita di sini, di dunia kita dapat melakukan perbuatan yang baik, dapat berkumpul dengan orang-orang yang baik. Semoga dengan nikmat ini kelak di akhirat Allah pandang kita dikumpulkan di akhirat kelak dengan jiwa-jiwa yang baik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini ulun Dr. Hari Ilmiawan, Dr. Ilmi diberikan kesempatan untuk berbagi atau memberikan kuliah 7 menit atau bisa juga kuliah tumat orang Banjar, kuliah sebentar saja, dimana kita hari ini ulun ingin berbagi tentang hikmah dari berbaik sangka. Karena tentunya sebagai seorang muslim, baiknya kita selalu berbaik sangka kepada yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, hendaknya kita berbaik sangka kepada orang lain. Karena ajakan untuk berbaik sangka itu sudah ada diajarkan Nabi, bahwasanya dikatakan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan bagaimana prasangka dari hambanya. Bila kita berprasangka baik kepada Allah, baiklah semuanya. Namun bila kita berprasangka yang buruk, maka akan datang keburukan itu pula kepadanya. Maka hendaknya dari itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan pada hari ini itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang Allah jalankan, apa yang Allah berikan kepada kita sampai nanti pada suatu saat kita baru menyadarinya di kemudian hari. Seperti orang yang tertinggal pesawat, Pak. Orang yang tertinggal pesawat seperti ada dulu pesawat Asia Air yang kecelakaan. Kita doakan saudara kita yang muslim-muslimat semoga ditempatkan di sisi Allah yang baik. Itu tertinggal pesawat. Awalnya itu marah-marah, kenapa ini saya tertinggal pesawat? Marah-marah kepada orang di bandara, marah-marah kepada orang di maskapai. Pada akhirnya dia mengetahui dengan cara terlambat naik ke pesawat itu Allah selamatkan nyawanya pada hari itu. Dan dia baru menyadarinya bahwasanya itu setelah terjadi kecelakaan pesawat tersebut. Maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah berprasangka baik kepada orang lain. Kadang kita merasa diri kita ini baik. Alhamdulillah kita merasakan diri kita baik. Tapi tidak jarang karena kita merasa diri kita ini hebat, baik, kita menganggap remeh orang-orang di sekitar kita. Semoga kita tidak masuk dalam golongan orang tersebut. Kita ini melihat orang lain seperti memakai kacamata ibaratnya, Pak. Kalau kita memakai kacamata hitam, maka semua akan terlihat gelap juga. Kalau kita memakai kacamata dengan lensa merah, semuanya itu akan menjadi merah pula. Tapi kalau kita memandang dengan kacamata dengan lensa yang bening, maka semuanya itu nanti akan menjadi bening. Kita melihat ini hanya
sama seperti mata kita ini. Kita melihat orang lain itu hanya dari fisiknya, hanya dari bagaimana dia sehari-hari. Sedangkan Allah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dikatakan sebaik-baiknya manusia orang yang paling ganteng, sebaik-baiknya manusia orang yang paling kaya. Namun dikatakan bahwa sebaik-baik ciptaan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama mohon maaf, seperti misalnya kita jalan seperti kemana, seperti itu Pak. Kita melihat ada orang yang mohon maaf fakir, miskin, ada wanita yang mohon maaf tunasusila. Mungkin di dalam hati kita kasihan dia. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mereka itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir bahwa mereka adalah umat dari Rasulullah Muhammad SAW? Mungkin dengan itu kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini memandang hanya sebatas tembok, Pak. Seperti di kamar ada tembok, ya kita memandang di dalam kamar itu saja. Sedangkan kita tidak tahu apa yang dikerjakannya di balik dari tembok itu. Apakah dia lebih banyak bermunajat kepada Allah, apakah dia lebih banyak mengaji. Kita hanya memandang itu ya pada saat kita pandang, tapi kita tidak mengetahui apa yang dilakukannya bila kita tidak melihat orang-orang tersebut. Maka baiknya kita selalu berprasangka baik kepada orang lain. Mungkin kita melihat, jadi begini, guru-guru saya itu pernah mengajarkan bagaimana cara kita memandang orang lain. Yang pertama, bila kita memandang orang yang lebih tua daripada kita, pandanglah umurnya. Oh, orang itu lebih tua daripada kita, amalnya itu insya Allah lebih banyak daripada kita. Apabila kita memandang orang yang lebih muda daripada kita, pandanglah lamanya dia hidup di dunia. Oh, orang ini lebih muda dari kita, insya Allah dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita. Nah, bagaimana kalau kita memandang orang yang seumuran dengan kita? Tentunya selalulah kita selalu merasa bahwa kita itu lebih rendah daripada orang tersebut. Lebih rendah bukan merasa tidak pede, tapi kita selalu berprasangka baik bahwa orang itu baik. Itu dikatakan bukan berarti kita percaya dengan semua orang, tidak. Nabiullah Muhammad SAW itu adalah orang yang waspada, Pak. Walaupun Nabi itu percaya dengan orang lain, Nabi selalu berhati-hati dan waspada akan setiap keadaan. Namun dasarnya adalah prasangka baik itu tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Allah menciptakan manusia bagaimanapun bentuknya, dikatakan bahwa itu adalah sebaik-baik ciptaan. Satu itu yang harus kita ingat, bahwa kita itu adalah sebaik-baik ciptaan. Dalam proses pembuatan manusia, di mana sperma bertemu dengan sel telur, ada jutaan dari sel-sel sperma itu yang menuju ke sel telur. Hanya ada satu sel sperma yang dapat menempel di sel telur dan dapat terjadi pembuahan. Seharusnya dari situ kita menyadari kita sudah lebih dari sel-sel yang tertinggal, dan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi cikal bakal manusia. Pertama, kita ingat ke situ. Nomor dua, kita dari lahir bayi sampai dengan sekarang itu alhamdulillah diberikan Allah nafas, bukan berarti tidak ada alasan. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita masih diberi nafas sampai dengan saat ini, harus kita flashback ke belakang lagi, Pak, dari sebelum kita ada. Berarti Allah masih ingin kita melakukan ibadah kepada Allah sampai nanti pada akhirnya sesuai dengan Lauhul Mahfuz kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kultum ini diambil kesimpulan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan yang terakhir,
selalulah berprasangka baik kepada makhluk Allah. Karena kita tidak tahu saat ini kita merasa tidak butuh dengan orang lain, suatu saat nanti mungkin orang lain itu yang akan membantu kita. Suatu saat nanti mungkin orang lain itu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama, kita bermunajat kepada Allah. Semoga setelah ini kita dijadikan lagi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita diberikan Allah selalu hidayah dan hidayah, bahwa kita mengingat untuk apa kita diciptakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana zawjatina, Allahumma ighfir lana zurriyyatina, Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-afaf wal ghina. Ya Allah, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jalalan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nazatan minan nar wa afu 'inda al-hisab. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'da al-maut. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'da al-maut. Allahumma barik li fi maut wa fi ma ba'da al-maut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan hilaf, mohon maaf.